Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Kristianus Novembro Kantur, NIM 200108074, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ibu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian dengan mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan materi tentang permintaan agregat dan penawaran agregat. Materi pertama yang saya ingin jelaskan ialah permintaan agregat. Permintaan agregat adalah nilai seluruh permintaan pada seluruh jenis produk barang dan jasa yang dibuat dalam suatu periode tertentu. Nilai permintaan yang terdapat di dalam agregat ini akan dinyatakan dalam wujud nilai keseluruhan yang digunakan untuk produk barang dan jasa hingga level harga yang lebih spesifik dan pada periode waktu yang tertentu. Kurva permintaan agregat adalah grafik yang menunjukkan hubungan terbalik antara permintaan agregat dan tingkat harga. Permintaan agregat mewakili jumlah permintaan dari 4 sektor ekonomi makro, yaitu rumah tangga, bisnis, pemerintah, dan sektor eksternal. Dalam sebuah grafik, kurva permintaan agregat adalah miring ke bawah. Berikut merupakan contoh dari kurva permintaan agregat. Dari contoh tersebut, bisa saya simpulkan bahwa kurva permintaan agregat menunjukkan hubungan negatif antara ekuilibrium pendapatan nasional dengan tingkat kerja. Mengapa kurva permintaan agregat miring ke bawah? Karena konsep kemiringan kurva permintaan agregat dengan kemiringan kurva permintaan di ilmu mikroekonomi sedikit berbeda. Dalam mikroekonomi membahas individu, sedangkan dalam makroekonomi membahas perekonomian secara keseluruhan. Harga dalam mikroekonomi mewakili harga sebuah produk, sedangkan dalam makroekonomi menggunakan istilah tingkat harga untuk mewakili berbagai harga, berbagai produk dalam perekonomian. Kenaikan tingkat harga kita sebut sebagai inflasi. Dalam hal ini, indikator untuk mengukurnya adalah PDB deflator. Selanjutnya, untuk menjelaskan mengapa kurva permintaan agregat miring ke bawah, terlebih dahulu harus memecah komponennya terlebih. Kemudian, menjelaskan hubungan masing-masing komponen terhadap tingkat harga. Permintaan agregat terdiri dari 4 faktor. Yang pertama, konsumsi rumah tangga. Yang kedua, investasi bisnis. Dan yang ketiga, pengeluaran pemerintah. Dan yang terakhir, ekspor neto. Secara keseluruhan, tingkat harga berhubungan terbalik dengan komponen permintaan agregat tersebut, kecuali pengeluaran pemerintah. Yang pertama, efek tingkat harga terhadap konsumsi rumah tangga. Tingkat harga mempengaruhi kekayaan rumah tangga. Kekayaan real mereka meningkat ketika tingkat harga turun. Itu menambah daya beli mereka. Peningkatan daya beli tersebut mendorong rumah tangga untuk meningkatkan konsumsinya. Oleh karena itu, penurunan tingkat harga akan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Yang kedua, efek tingkat harga terhadap investasi bisnis. Tingkat harga yang lebih rendah menurunkan permintaan uang. Untuk membeli sejumlah barang dengan kualitas yang sama daripada sebelumnya, pelaku ekonomi membutuhkan lebih sedikit uang. Di pasar keuangan, penurunan permintaan uang akan mendorong harga uang turun. Dan dalam ekonomi, harga ini sebuah uang adalah suku bunga. Jadi, tingkat harga yang lebih rendah akan menurunkan suku bunga. Suku bunga yang lebih rendah menurunkan biaya investasi modal, mendorong bisnis untuk meningkatkan investasi mereka. Tidak hanya itu, suku bunga rendah juga mendorong rumah tangga untuk mengajukan pinjaman baru. Untuk beberapa item seperti rumah dan mobil, rumah tangga membeli tidak secara tunai, melainkan dibiayai melalui pinjaman. Oleh karena itu, ketika suku bunga rendah, rumah tangga juga akan cenderung meningkatkan belanja beberapa barang. Efek sebaliknya juga berlaku ketika tingkat harga naik, itu mendorong suku bunga naik dan melemahkan investasi bisnis dan konsumsi rumah tangga. Sedikit catatan untuk diingat, Anda juga dapat menggunakan persamaan Fisher untuk memahami hubungan antara tingkat harga atau inflasi dengan suku bunga. Fisher mendefinisikan suku bunga nominal sama dengan T
tingkat inflasi tambah suku bunga real. Suku bunga nominal adalah harga yang harus Anda bayar ketika meminjam uang. Dari persamaan tersebut, kita tahu bahwa ketika tingkat inflasi naik, suku bunga nominal juga akan naik. Dan ketika turun, suku bunga nominal juga akan turun. Yang ketiga, efek tingkat harga terhadap pengeluaran pemerintah. Tidak ada korelasi antara tingkat harga dalam pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah adalah kebijakan diskresioner dan lebih ditentukan oleh proses politik. Karena itu, kita mengklasifikasikan pengeluaran pemerintah sebagai pengeluaran otonom yang mana nilainya tidak tergantung pada kondisi perekonomian. Dan yang keempat, efek tingkat harga terhadap ekspor neto. Ekspor neto adalah selisih antara nilai ekspor dengan nilai impor. Penurunan tingkat harga menunjukkan barang-barang domestik menjadi lebih murah. Itu menarik pembeli asing dan mendorong mereka untuk meningkatkan permintaan. Sebagai hasilnya, ekspor meningkat. Di sisi lain, penurunan tingkat barang dan jasa yang diproduksi asing menjadi kurang menarik bagi pembeli domestik. Akibatnya, impor pun berkurang. Jadi secara umum, ketika tingkat harga turun, ekspor neto akan meningkat. Sebaliknya ketika tingkat harga. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan agregat. Dalam dunia ekonomi, terdapat beberapa faktor yang mampu mempengaruhi permintaan agregat. Yang pertama, perubahan suku bunga. Naik atau turunnya nilai suku bunga mampu mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh setiap konsumen dan para pebisnis. Menurunnya suku bunga akan berdampak pada menurunnya biaya pinjaman untuk barang yang berharga, seperti keperluan rumah tangga, kendaraan, dan juga rumah. Ketika suku bunga sedang rendah, maka perusahaan bisa mengajukan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah. Hal ini cenderung akan terjadi peningkatan pada belanja modal. Sebaliknya, ketika suku bunga meningkat, maka biaya pinjaman untuk perorangan ataupun perusahaan akan cenderung meningkat juga. Dalam kondisi ini, pengeluaran yang terjadi akan cenderung menurun atau melambat. Kenaikan harga akan sangat mempengaruhi jumlah pengeluaran. Yang kedua, tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Saat pendapatan nasional memang sedang meningkat, maka pendapatan setiap rumah tangga akan turun atau meningkat. Di saat seperti inilah, permintaan agregat akan turun meningkat. Sebaliknya, penurunan pendapatan nantinya akan berimbas pada menurunnya jumlah permintaan agregat. Ketika suatu negara masuk ke dalam ruang resesi, maka kondisi tersebut akan sangat berdampak pada permintaan agregat. Bila masyarakat merasa kondisi ekonomi dalam negerinya sedang aman, mereka akan cenderung belanja lebih banyak yang nantinya akan berdampak pada menurunnya tabungan mereka. Namun apabila resesi terjadi, maka masyarakat akan cenderung berupaya meningkatkan tabungannya. Yang ketiga, perubahan ekspektasi inflasi. Bila suatu negara sedang mengalami peningkatan laju inflasi, maka umumnya akan terjadi pula peningkatan harga barang dan jasa dalam negeri. Bila masyarakat merasa negaranya sedang mengalami inflasi, mereka akan melakukan pembelian sebelum harga komoditas menjadi semakin tinggi. Kondisi tersebut akan menyebabkan permintaan agregat menjadi meningkat. Sebaliknya, masyarakat merasa harga komoditas akan segera mengalami penurunan dalam waktu yang dekat, maka mereka akan cenderung menunggu hingga harganya turun. Hal ini akan membuat permintaan agregat menjadi menurun juga. Dan yang keempat, perubahan nilai tukar mata uang. Nilai mata uang pun akan turut memberikan dampak besar pada permintaan agregat. Bila nilai mata uang dalam suatu negara sedang anjlok, maka harga barang tentu akan semakin mahal, khususnya barang impor. Sebaliknya, bila mata uang sedang meningkat, maka harga barang impor pun akan cenderung lebih mudah atau murah. Naik turunnya harga ini pun akan turut mempengaruhi nilai permintaan agregat. Hitung permintaan agregat. Terdapat beberapa hal yang harus diketahui dalam menghitung standar permintaan agregat, yaitu rencana biaya pengeluaran untuk produk barang atau jasa atau C,
rencana pengeluaran yang digunakan untuk investasi I, pengeluaran anggaran pemerintah G, kegiatan ekspor X, dan kegiatan impor M. Berikut adalah rumusnya. AD sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X kurang M. Berikut kita masuk ke materi yang kedua tentang penawaran agregat. Pasokan agregat atau agregat supply adalah total produksi barang dan jasa dalam sebuah perekonomian. Dalam ekonomi makro, penawaran agregat akan berperilaku berbeda. Dalam jangka pendek, very short run, jangka pendek, short run, dan jangka panjang, long run, sebagaimana tercermin dalam elastisitas kurva. Berikut merupakan contoh kurva penawaran agregat. Kurva penawaran agregat adalah representasi grafis dari hubungan antara tingkat harga dan total output barang dan jasa dalam perekonomian, menjaga faktor-faktor lain tetap konstan. Dalam bidang ekonomi, para ekonom menggunakan PDB real untuk mewakili total output dan perekonomian. Dalam periode yang sangat singkat, very short run, kurva adalah garis horizontal, sangat elastisitas. Artinya, perusahaan akan menyesuaikan output tanpa mengubah harga. Mereka hanya menyesuaikan jam kerja dan intensitas fasilitas produksi mereka dalam menanggapi perubahan permintaan. Dalam jangka pendek, beberapa faktor produksi tetap ada, biasanya modal. Kurva penawaran agregat jangka pendek, short run, agregat supply atau SRAS memiliki kemiringan ke atas yang berarti bahwa harga yang lebih tinggi akan mendorong mereka lebih banyak pasokan. Dalam jangka panjang, semua biaya input bervariasi. Kurva penawaran agregat jangka panjang, long run agregat supply atau LRAS adalah intensitas sempurna yang berarti bahwa tingkat harga tidak mempengaruhi pasokan agregat. Tingkat harga yang lebih tinggi tidak mengubah kuantitas yang disediakan. Pada tingkat ini, para ekonom mengatakan perekonomian berbeda pada lapangan kerja penuh, pada potensi output, PDB potensial, atau kapasitas produksi potensial. Merupakan faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran kurva penawaran agregat. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhinya ialah jangka pendek. Dalam jangka pendek, perubahan tingkat harga menyebabkan penawaran agregat bergerak tidak menggeser kurva SRAS. Kurva akan bergeser hanya ketika biaya produksi dan kapasitas produktif ekonomi berubah. Berikut ini adalah faktor-faktor rinci yang menggeser kurva SRAS. Yang pertama, harga input. Yang kedua, upah nominal. Yang ketiga, ekspektasi harga output di masa depan. Yang keempat, pajak bisnis. Yang kelima, subsidi pemerintah. Yang keenam, kurs. Yang ketujuh, faktor-faktor yang mempengaruhi pasokan agregat jangka panjang. Dan faktor yang kedua ialah jangka panjang. Dalam jangka panjang, ekonomi menggunakan kapasitas produksinya dan berproduksi pada output potensial. Selama periode ini, harga input menyesuaikan perubahan tingkat harga secara proporsional. Oleh karena itu, perubahan biaya produksi tidak mempengaruhi LRAS dan kurvanya. Output potensial hanya berubah ketika faktor-faktor produksi ekonomi juga berubah. Misalnya, LRAS meningkat ketika faktor produksi meningkat dalam hal jumlah atau membaik dalam hal kualitas. LRAS yang meningkat menggeser kurva ke kanan. Berikut ini adalah faktor-faktor yang meningkatkan LRAS dan menggeser kurva ke kanan. Yang pertama, peningkatan pasokan tenaga kerja. Yang kedua, peningkatan sumber daya alam. Yang ketiga, perbaikan modal manusia. Yang keempat, peningkatan modal fisik. Dan yang terakhir, teknologi lebih maju. Dari pemaparan materi tentang permintaan agregat dan penawaran agregat yang saya sudah jelaskan tadi, dapat saya simpulkan bahwa permintaan agregat adalah jumlah dari keseluruhan barang dan jasa yang diminta oleh seluruh pelaku ekonomi pada berbagai tingkat harga. Permintaan agregat digambarkan dengan kurva permintaan agregat yang merupakan kombinasi dari tingkat harga atau P dengan output Y
Pasukan agregat atau agregat supply adalah total produksi barang dan jasa dalam sebuah perekonomian. Dalam ekonomi makro, penawaran agregat akan berperilaku berbeda dalam sangat jangka pendek, very short run, jangka pendek, short run, dan jangka panjang, long run, sebagaimana tercermin dalam elastisitas kurva. Kurva permintaan agregat secara garis mewakili AD. Kurva penawaran agregat adalah representasi grafis dari hubungan antara tingkat harga dan total barang dan jasa dalam perekonomian. Menjaga faktor-faktor lain tetap konstan, dalam periode yang sangat singkat, very short run, kurva adalah garis horizontal, sangat elastis, artinya perusahaan akan menyesuaikan output tanpa mengubah harga. Dalam jangka pendek, beberapa faktor produksi tetap ada, biasanya modal. Kurva penawaran agregat jangka pendek memiliki kemiringan ke atas, yang berarti bahwa harga yang lebih tinggi akan mendorong lebih banyak pasokan. Kurva penawaran agregat jangka panjang adalah inelastisitas sempurna, yaitu berarti bahwa tingkat harga tidak mempengaruhi pasokan agregat. Baik, sekian penjelasan dari materi yang saya bawakan. Semoga materi yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.